Kenapa nggak ada itu ngalang, malah ada itu masuk tinggi. Nah, ini nih jamaah yang nih ke mimbar pengacau hatib tengah khutbah. Melewati jemaah-jemaah laki-laki, satu pun tidak ada jamaah-jamaah yang apa ya, yang mencegah lah gitu, yang mencegah atas masuknya seorang wanita tersebut. Kalau laki-laki mungkin wajar, mungkin ya, mungkin dia batal mau ambil wudhu. Ini seorang wanita naik melangkahi jamaah laki-laki hingga sampai ke mimbar. Nah, waktu sampai ke mimbar, karena saya posisinya persis di belakang imam sholat, ya, persis di belakang mihrab imam itu, untuk imam sholat di belakangnya persis. Sementara mimbar itu masih sekitar jaraknya tuh sekitar 6-7 orang lagi. Ya, 6-7 orang lagi. Tidak ada orang yang di dekat mimbar itu yang bergerak, sampai wanita itu akhirnya mengambil mikrofon pengkhutbah yang mana lagi berlangsung khutbah Jumat. Dia ambil mikrofonnya, kemudian teriak-teriak menyatakan, orang wanita ini menyatakan bahwa dia adalah keturunan Raja Salman. Kemudian dia mempunyai dia bilang dia akan membaiat. Saya mau membaiat katanya. Tiba-tiba karena dia sudah naik ke atas, saya langsung lari, melompat, saya amankan wanita itu. Tapi dia sempat ngambil mic, teriak-teriak mengatakan, saya akan baiat, dia bilang, saya ini keturunan raja.
kaum muslimin wal muslimat berbahagia, setelah wanita ini mengatakan dia adalah seorang keturunan Raja Salman, dia juga mengatakan dia akan membaiat orang-orang yang ada di masjid itu. Dia sempat beberapa kali berbicara bilang, saya akan membaiat, saya ingin membaiat, katanya. Beberapa kali dia menyebutkan saya ingin membaiat. Nah, disinilah terjadi yang sebenarnya. Nah, kalau ada orang-orang di luar kemudian banyak mengatakan bahwa itu orang gila atau tidak, ya walau alam ya. Tapi yang jelas gini, biasanya kalau orang gila itu bajunya mungkin bau atau tidak serapi itu. Nah, ini wanita ini bajunya rapi, kemudian dia pakai parfum. Parfum itu yang kalau saya cium itu parfum yang sangat harum sekali, yang lama hilangnya. Kalau parfum yang lama hilang atau harum sekali, berarti itu parfum yang agak mahal. Nah, tidak mungkin orang gila pakai parfum. Kebanyakan kalau orang gila bajunya aja tidak bagus gitu loh. Kemudian bau keringat. Nah, ini kebetulan wanita ini memang harum. Karena saya waktu itu belum ada yang membantu saya untuk memindah wanita ini. Hanya saya bergerak sendiri. Saya berusaha untuk tangan kiri saya itu melepaskan mic dari dia, kemudian tangan yang kanan ini saya memegang dia. Karena wanita itu sangat keras sekali, badannya keras, kayak punya power gitu. Nah, kalau kemasukan jin juga tidak mungkin gitu loh. Kalau orang kemasukan jin itu biasanya lemas, ya. Kemasukan jin itu tidak bisa berbicara normal. Ini dia berbicara normal, kemudian waras gitu loh. Habis itu dia masih setelah kita pindahkan minta air minum gitu loh, minta air minum. Nah, kalau orang kemasukan jin kan nggak mungkin, dia langsung terkapar lemas. Kalau habis dibacakan ayat-ayat dia terkapar lemas. Ini enggak. Nah, inilah kejadian yang sebenarnya yang terjadi, yang saat ini heboh, ya, heboh terjadi. Ada orang posting video wanita ngamuk pada saat khutbah Jumat. Nah, jadi saya pun banyak mendapat telepon akhirnya, dapat WA. Macam-macam yang bertanya, ada apa Ustadz, ada apa Ustadz, ada apa Ustadz, semua bertanya. Tolong jelaskan biar nggak simpang siur, ada gini-gini. Nah, ya kalau ada yang bilang orang gila, saya kira sampai saat ini memang belum ada ya. Jadi belum ada keterangan, karena tadi setelah itu dibawa ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi pun belum ditemukan keterangan orang gila, wanita itu gila. Kedua, belum juga dibawa di psikolog, belum ada juga penjelasan sampai saat ini. Ya, sampai Isya ini, ya, sampai malam ini, sampai sekarang sudah hampir mau jam 8 ini, jam 8 malam. Belum ada juga penjelasan dari psikolog maupun dari kepolisian kalau itu orang gila. Tapi yang jelas saya sampaikan, kalau orang gila itu pasti bajunya tidak bagus, meskipun bagus itu bau asam, bau angin. Nah, ini dia pakai parfum, rapi pakai parfum wanita tersebut. Dan memang wanita itu wanita ya mas, kalau saya perkirakan sekitar umur 30-an tahun, 30-an tahun itu, karena dia tidak muda, tidak juga orang tua. Perkiraan saya itu sekitar 30-an tahun lah, tidak nyampe 35 tahun perkiraan saya itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Ustadz Dayak, ya, Muhammad Damanhuri, yang memang selama ini memang konsisten orang masuk Islam dengan Ustadz Damanhuri. Konsisten juga
saya membimbing dan membina mualaf-mualaf yang ada di Kalimantan Barat khususnya, umumnya beberapa kawan dari seluruh Indonesia. Bahkan ada kawan-kawan dari luar negeri yang saya bina melalui telepon maupun melalui mereka datang ke Indonesia. Jadi ya jangan dikait-kaitan dengan lain lah, karena ada yang mengaitkan ini, mengaitkan itu gitu kan. Tapi yang jelas saya mengatakan bahwa kemungkinan besar itu bukan orang gila, karena itu ada motif-motif tertentu. Mungkin saja wanita itu saat ini dia menuntut ilmu atau ikut ajaran-ajaran baru, kemudian ilmunya tidak nyampai, kemudian tidak mampu menerima, otak tidak mampu menerima, sehingga dia stres. Satu. Yang kedua, karena dia bilang mempunyai duit yang banyak, dia keturunan Raja Salman, mempunyai duit yang banyak, kemudian dia bilang dia tidak bisa mencairkan uang tersebut, karena dia mau mencairkan uang tersebut, bank nolak katanya. Bank nolak karena dia nggak punya KTP, dia pun nggak punya identitas, sehingga bank nolak. Nah itu. Persepsi yang ketiga, saya khawatir memang ada misi tertentu, karena dia tadi bilang mau membaiat orang-orang yang ada di masjid. Dia mau membaiat orang-orang yang ada di masjid tersebut. Berarti kesimpulan gitu loh, dia ini mungkin dia pengikut agama lain atau misi tertentu dalam agama lain, atau pengikut aliran-aliran yang lain selain aliran Islam, selain agama Islam, selain memeluk agama Islam. Mungkin saja dia aliran agama lain, ya, aliran agama lain atau agama yang memang baru-baru yang bikin yang saat ini sempat viral juga gitu loh. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena yang membawa, yang menyebar agama Ahmadiyah di Kalimantan Barat itu adalah seorang wanita. Dan saya lihat, saya nggak sempat lihat wajahnya ya, karena saya nggak sempat lihat wajahnya, tapi saya melihat tubuhnya itu sama seperti wanita yang menyebar Ahmadiyah di Kalimantan Barat. Karena saya tahu wanita menyebar Ahmadiyah di Kalimantan Barat itu badannya sama persis besarnya seperti ibu tadi itu, yang mengaco khutbah Jumat tadi itu, persis sama. Kenapa? Karena Ahmadiyah juga pakai kerudung. Nah, jadi spekulasi itu bisa saja terjadi, ya, karena dia mengatakan mau membaiat. Nah, bahasa-bahasa membaiat itulah yang saya mengambil spekulasi bahwa dia adalah agama lain, ya, aliran lain yang bukan aliran agama Islam atau agama Islam. Dia bisa saja aliran lain, dan saya lebih cenderung itu adalah yang menyebar Ahmadiyah di Kalimantan Barat. Perempuan itu adalah orang yang menyebarkan Ahmadiyah di Kalimantan Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, moga-moga ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, agar kita harus berhati-hati, mewaspadai setiap ustadz-ustadz yang ceramah itu tolong dijaga. Setiap ada ustadz-ustadz yang datang atau yang ceramah dimanapun, tolong dijaga untuk berhati-hati. Jangan sampai terjadi yang macam-macam atau terjadi yang seperti ini. Terutama kepada jamaah, harus waspada, rileks. Ini bingung gitu loh, jamaah itu ndak ada respect. Padahal wanita itu jelas-jelas melewati melangkahi jemaah-jemaah yang ada. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.